Oleh karena itu kemarin ada yang berkomentar, siapa itu? Bani Akbar itu siapa itu ya? Menurut istilah dia, Al-Quran itu bahasa Arab, tapi versi Al-Quran ya, itu ya. Arab versi Al-Quran ya, itu bahasa dia. Tapi yang jelas Al-Quran bahasanya serumpun dengan Arab. Ya, jadi jelas ya. Nah, sehingga bukan bahasa Arab tapi serumpun dengan bahasa Arab. Nah, itu golongan bahasa. Kemudian kemarin bentuk bahasa. Sudah saya tegaskan bahwa Al-Quran itu menggunakan bentuk bahasa percakapan. Ya, percakapan dan bahasa pelambang. Jadi yang digunakan oleh Al-Quran itu ada dua, bahasa percakapan dan bahasa lambang. Ya, lambang itu ya misalnya dalam dunia kedokteran atau fisika ada kata misal istilah HO2 atau O2, CO dan sebagainya yang pakai huruf-huruf itu kan itu lambang itu. Orang yang sudah mempelajari tahu apa artinya CO2, apa O2 itu. Nah, itu lambang. Begitu pula dalam huruf Morse. Kalau kita belajar pramuka, di sana ada huruf atau bahasa Morse, sandi Morse. Ya, dengan bendera begini artinya begini dan sebagainya. Itu bahasa sandi. Jadi Al-Qur'an itu kadang-kadang juga menggunakan bahasa pelambang, bahasa sandi. Ya. Contohnya di Al-Quran misalnya ada awal surat alif lam mim, alif lam ro, gitu, kaf ha ya ngain shad. Itu kan huruf-huruf ya. Apa nggak ada artinya? Ada. Ya. Itu bahasa sandi, bahasa lambang, pelambang. Yang tahu adalah yang sudah mempelajari. Nah, jadi ingat, kadang-kadang nanti Al-Quran dengan bahasa pelambang. Dan kita tahu bahwa turunnya Al-Quran itu di samping Nabi Muhammad ditemui langsung malaikat Jibril, tetapi kadang-kadang nanti Nabi Muhammad mendengar semacam suara, ada lambang tertentu. Ada yang mengatakan seperti suara trompet, ada suara apa dari kejauhan ya. Artinya nuzulnya Quran itu pun ada dua macam ya. Percakapan tadi malaikat misalnya dalam ayat pertamanya ikro kan perintah. Nabi menjawab ma'an nabi kore, wah saya tidak bisa membaca, wah saya tidak boleh membaca, ikro bacalah. Itu kan percakapan ya. Ya, maka nanti bentuk bahasa Al-Quran adalah percakapan dan bahasa lambang atau sandi. Jadi alif lam mim itu sandi. Apa artinya? Nanti kita bahas. Tapi yang jelas ada artinya. Itu masuk bahasa pelambang. Nah, kemudian saat ini saya akan membahas tentang seluk-beluk bahasa. Apa seluk-beluk bahasa ini? Nah, seluk-beluk bahasa ini bersangkut paut dengan cara Al-Quran memberikan penjelasan ya, penjelasan yang digunakan oleh Al-Quran itu untuk menggambarkan isi dan maknanya. Ini Al-Quran ada dua macam juga ya, seluk-beluk bahasa, ada sangkut pautnya. Ini dalam bahasa Indonesia seluk-beluk bahasa ini boleh dikatakan sastra, atau kalau dalam bahasa Arab balaghah. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal pepatah, ya, ada gurindam, ada pantun, ya, ada majasi dan sebagainya. Jadi Al-Quran itu nanti dalam menjelaskan makna dan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran itu ada dua macam. Yang pertama, ya, yang disebut dengan bahasa hakiki. Ya. Jadi Al-Quran itu dengan bahasa hakiki atau bahasa gamblang. Ya.
Nanti dalam surat Al-Hijr ayat 1 dan surat Yusuf ayat 2, di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin, ya. Kemudian ada juga alif lam ra tilka ayatul wa qur'anim mubin, ya. Jadi di sana ada kata-kata bahasa mubin. Itulah ayat-ayat Al-Qur'an yang disampaikan dengan bahasa mubin, kitab mubin. Jadi nanti ayat-ayat Al-Qur'an itu disampaikan isi dan maknanya sebagaimana makna yang tergandung dalam kata-kata itu sendiri. Contohnya misalnya dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, itu kitabu mubin, bahasa gamblang. Al-Qur'an itu dalikal kitabu la raibu, tidak ada keraguan sedikit pun, hudal lil muttaqin, petunjuk pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Itu dengan kata-kata yang lugas gamblang, maka disebut itu bahasa gamblang. Tetapi yang kedua, Al-Qur'an nanti ada kalanya dengan menggunakan bahasa ungkapan atau bahasa mutasabihat, ya. Bahasa mutasabihat ini menyampaikan makna dan isinya, tetapi tidak sesuai dengan arti dari ucapan itu sendiri. Contohnya dalam bahasa Indonesia misalnya, saya akan mengatakan si fulan itu orangnya bodoh. Orang tidak menggunakan kata-kata wah fulan itu bodoh, tidak, tapi dengan sindiran. Oh, tong kosong berbunyi nyaring. Itu tuh. Tong kosong berbunyi nyaring, apa artinya? Itu mengatakan bahwa orang yang banyak bicara tanpa didasari ilmu itu biasanya bodoh. Jadi orang yang bodoh itu biasanya banyak bicara tanpa ilmu. Atau air beriak tanda tak dalam, ya kan? Itu kan pepatah-pepatah seperti itu, maknanya pepatah itu kan tidak sesuai dengan ucapan itu sendiri. Nah, Al-Qur'an juga seperti itu nanti, dengan ungkapan. Misalnya ada ayat la yamutu fiha wa la yahya. Kalau diartikan berkata la yamutu fiha, dia itu tidak mati di dalamnya. La yamutu fiha wa la yahya, dan dia tidak hidup. Coba gimana? Dia tidak mati dan tidak hidup. Apa itu? Ah, itu besok situasi kondisinya di neraka, kalau begitu sekarang ya. Tapi di sini kata kuncinya la yamutu fiha wa la yahya. Itu kalau bahasa Indonesia kan simpel. La yamutu fiha wa la yahya, hidup segan, mati tak mau. Nah, jadi ingat, kalau kita nanti mempelajari Al-Qur'an, kita harus tahu ini bahasa gamblang, bahasa hakiki, atau bahasa majasi, atau bahasa ungkapan, ya. Kalau bahasa ungkapan, maka yang diucapkan, yang kita baca itu maknanya tidak seperti yang kita ucapkan, ya. Itu artinya bahasa sastra, ya. Si pungguk merindukan bulan, ini bahasa ungkapan. Kemudian kalau dalam dunia olahraga sepak bola misalnya, Maradona, ya, yang barusan wafat, ya, itu karena terkenal kalau sudah megang bola sulit untuk direbut, maka kadang-kadang Maradona ini diumpamakan seperti belut. Wah, Maradona itu bagaikan belut di lapangan hijau. Nah, ini ada kata bagaikan belut. Maksudnya apa? Sangat licin. Kalau sudah megang bola direbut sulit. Nah, bagaikan belut, ya. Maradona itu kan manusia, kok bagian belut? Nah, karena di sini ada bagaikan. Dalam ilmu balaghah itu ada adatus tasbihnya. Ada adatus tasbihnya. Ada yang mengumpamakan. Jadi Al-Qur'an juga begitu nanti.
Nanti kalau ada orang, misalnya yang contoh lain, ada orang yang setiap saat itu kerjanya mengganggu orang beribadah. Kalau ada orang mau beribadah diganggu, entah mengganggunya pakai suara, entah pakai isyarat dan sebagainya. Kerja orang itu adalah mengganggu. Maka orang itu biasanya nanti dikatakan, wah orang itu seperti setan. Nah, karena setan kerja mengganggu ya. Ingat ini, orang itu seperti setan. Ada kata seperti. Apa setan? Kan bukan. Tetapi ingat, nanti ada ungkapan kalau sudah sama-sama diketahui orang yang kerjanya mengganggu itu datang, kadang-kadang sepertinya hilang. Loh, itu setannya datang. Nah, setannya datang, enggak pakai seperti. Nah, maka nanti Al-Quran itu ayat-ayatnya ada yang mutasabihat, ungkapan. Ciri-cirinya kalau ayat itu adalah bahasa ungkapan, bukan bahasa gamblang, artinya maknanya itu tidak seperti yang terucap.